Oke. Jadi apa nih yang pengen kamu diskusikan di tengah cuacaku yang menyenangkan? Wah, saya sebenarnya belum ada apa nih Pak? Ada nggak soal CV kamu yang kamu bingungin atau yang kamu nggak yakin nulis CV-mu? Saya sih Bagian yakin apa? Pak untuk penulisan CV saya, tapi mungkin saya mau tanya ke Bapak untuk nge-review apa ada yang salah, apa Oh, ada yang kurang, seperti itu Pak. oke. Itu kalau itu mah nanti di sesi detail gitu. Nah, Oh sekarang gitu. aku nanya dulu deh. Dengan CV Baik. ini, gitu ya, kamu ngelamar tiap hari berapa lamaran Untuk setiap hari itu bisa rata-rata? 25 sampai 50 pas saya ngirim email. Gila sih itu sih, banyak banget gitu. Iya, jadi saya Oke. suka scroll LinkedIn, dapat email, saya masukin, set, 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 gitu, selalu seperti itu. Oke, terbiasa gercep ya ini ibu ya gitu. Nah itu dia di jam kerja atau di luar jam kerja? Maksudnya malam sore malam gitu juga nggak? Biasanya sih saya mulai jam 10 pagi, terus jam 12 itu istirahat, saya mulai lagi jam 1 sampai jam 3. Gitu sih Pak biasanya kalau misalnya saya kirim CV, terus juga saya nyari-nyarinya juga. Terus terkadang juga di malam hari saya suka masih scroll ke bawah untuk lihat apa namanya loker-loker, info loker gitu. Nanti besok paginya baru saya kirim lagi gitu. Oh Tapi jadi baiknya tuh Pak, kayak gimana sih Pak? Apakah kirim CV pada saat saya ngelihat set gitu kan? Apakah tunggu di jam kerja aja? nah itu kan jadi muncul pertanyaan begitu harusnya memang gitu ya Betul, itu. Pak. Tapi pertanyaannya itu oke. Mungkin kamu udah pernah dengerin juga dari sesi sama teman yang lain gitu. Apakah mengirim lamaran itu harus di jam kerja gitu? Ini jawaban generalnya gini ya, jawaban umum gitu ya buat teman-teman yang nonton juga bahwa mengirimkan lamaran di jam kerja itu lebih baik. Tapi mengirim lamaran kapanpun itu baik. Atau aku balik aja deh kalimatnya. Aku kirim kalimatnya aku balik. Mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja itu lebih baik. Akan lebih baik. Yang artinya adalah kamu mau ngirim kapanpun ya nggak apa-apa. Gitu. Aku Iya. ngomong nggak apa-apa itu adalah mumpung kamu sempat, gitu kan. Hmm. Yang kedua kamu cepat, gitu. Kalau seneng nggak kamu kalau ngechat orang terus tiba-tiba dibales, bro pinjam duit dong, ya gitu. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng kan? Ya kan? Iya, Walaupun satu seneng gara-gara dipinjemin duit, yang kedua seneng gara-gara balasnya cepet ya nggak sih gitu. betul, Pak. Aku ke rumahmu dong, dibalasnya tar gitu. Hmm. Balikin duit gue dong, balasnya nggak dibales gitu. Seneng nggak gitu? Pakai itu aja. Ini namanya komunikasinya aja. Orang pada dasarnya suka pada saat loker itu disebar ada respon itu udah seneng. Jadi numpuk itu kita di situ aja. Yang kedua adalah lebih cepat lebih baik. Maksudku adalah mumpung kamu sempat, biar waktumu yang nanti itu ya buat yang nanti gitu loh. Jangan menunda. Penundaan itu adalah hal yang sifatnya tuh akan menurunkan. Karena gini nanti kebiasaan nunda gitu. Kebiasaan nunda Iya. dalam arti kamu selalu mencari timing yang tepat. Ya, padahal timing yang tepat itu bukan dicari tapi dibikin ya nggak sih gitu. Iya, Pak. Gitu ya kan gitu. Karena misalkan tapi banyak yang bilang bahwa ngirim lamaran di jam kerja aja, alasannya nanti rekruter gini gini gini. Loh, makanya aku bilang di jam kerja lebih baik, tapi bukan berarti yang nggak jam kerja nggak baik. Karena strategi inilah yang digunakan oleh teman-teman yang pengen dapetin kerja tapi udah dapet kerja. Jadi pindah kerja gitu. Kamu jadi Oh iya. karyawan pabrik misalkan atau di suatu karyawan suatu perusahaan. Kamu kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Ini belum macet-macetnya nih kamu naik KRL gitu misalkan. Berangkat habis subuh jam 5. Pulang sampai rumah mungkin bisa jam 8 malam. Kalau masih Iya. ada tenaga jam 8 tuh dia ngelamar kerja gitu kan. Karena nggak ada waktu kan di tengah itu. Betul, betul. Berarti kalau orang-orang ini berarti kan nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu selain malam gitu. Iya. Tapi ada nggak orang yang ngelamar malam tetap keterima? Banyak gitu loh. Atau misalkan aku kerja udah full malam, pagi sampai sore buat kerja, malam buat bisnis pribadi misalkan. Tapi setelah itu aku cuma ada waktu weekend sambil ngurusin anak, anak main sendiri, aku ngelamar-ngelamar gitu. Ada nggak orang Oh ini bisa ya, banyak? Pak, weekend pun? Ya nggak apa-apa
gitu. Nggak apa-apa ya. Gitu nggak apa-apa gitu. Tapi emang ada gitu, emang ada yang proses CV. Lo jangankan proses CV, interview Sabtu aja banyak perusahaan serius gitu. Itu aku pernah ngalamin gitu. Jadi itu tuh Iya. biasa banget. Jangan cuma gini loh, jangan bayangin perusahaan itu tuh semua perusahaan bekerja dari Senin sampai Jumat. Semua perusahaan tuh ada yang sampai Sabtu, ada yang sampai Minggu gitu. Gitu. Ada yang banyak sekali perusahaan yang libur karyawannya tuh nggak di hari weekend. Coba nanti cari tahu aja gitu. Karyawannya tuh libur tuh Senin, Rabu, atau tiap minggunya beda tergantung schedule gitu. Nanya tuh, nanti kamu bakal nemuin orang-orang yang kerjanya tuh kayak gitu. Sehingga aturan weekend weekdays itu tidak akan terlalu mengikat gitu. Karena kayak gitu, ibaratnya kayak jangan nanti misalkan kalau nggak di luar jam kerja nanti nggak dibaca rekruter, nanti takutnya emailnya numpuk gitu. Rekruter nggak dibaca, loh apa jaminannya semua rekruter se-Indonesia nggak buka-buka email waktu weekend, nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Gitu. Nanti kalau ngirimnya di weekend nanti ketumpuk sama email yang lain. Apa jaminannya di jam kerja emailmu nggak numpuk gitu? Kalau semua Betul. orang pikirannya sama, semua orang cuma ngincer di jam kerja, bukan langsung drut gitu. Timnya error lagi. Bukan email sih, lebih kayak ke kotak masuknya penuh, atau misalkan kalau dia pakai link-link gitu tuh yang kayak down gitu. Nah, macam-macam lah ya ceritanya. Karena gitu, sehingga tadi aku selalu bilang ya sama teman-teman, khususnya yang ada di grup locker itu, bahwa kapanpun baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya pada saat kamu menemukan locker, kalau saat itu kamu sempat dan itu memang oke, udah langsung kirim aja. Biar yang entar mikirin entar. Locker itu nggak bakalan habis. Locker itu nggak bakalan habis gitu. Waktumu yang habis nanti. Gitu. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kapanpun ngirim, tapi nanti kalau jam kerja itu intensitasnya tinggi. Oke? Jadi kalau di luar jam kerja tetap ngirim. Dasarnya adalah lebih cepat lebih baik. Nah, kalau di jam kerja intensitasnya tinggi gitu. Gitu. Karena tadi aku bilang di kapanpun baik, di jam kerja lebih baik. Jadi waktu jam kerja kamu kayak rapuh ngirim terus, tapi di luar jam kerja ya tetap kirim. Gitu. Nah, nanti akan terbukti gitu. Ada panggilan respon, dianalisis. Kira-kira yang manggil ini yang kamu lamar pakai platform apa? Gitu kan? Yang aku kirim di jam kerja apa enggak gitu. Karena ada kecocokan. Ada orang yang, Kak, aku ngirim di luar jam kerja nggak ada panggilan, tapi di jam kerja ada. Oh, ada gitu. Kak, aku ngirim malah yang ada panggilan yang aku kirim malam-malam terus gitu, Kak, gitu. Ya ada gitu. Kak, aku mau ngirim kapan kok tetap ada panggilan. Nah, berarti ya sudah ada gitu. Kesesuaian itu macam-macam. Ya kan? Begitu nggak ada jaminan, itu jadikan suatu batasan saja gitu. Kalimatku tetap tadi ya, walaupun pertanyaanmu simpel, aku jawabnya kemana-mana dulu. Buat logikanya aja gitu. Bahwa kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Gitu. Ini terkait timing ya. Gitu. Oke? Baik, Pak. Tapi pertanyaanku selanjutnya, oke. Ya. Tadi sehari bisa sampai puluhan gitu ya. Aku nanya deh, dari sekian, katakanlah angka bulat aja ya, 50 gitu kan. Ya. Dari 50 lamaran per hari itu, info lokernya kamu temuin di mana? Di LinkedIn, di Telegram, dari grup Bapak juga, terutama. Banyak sih, Pak. Jadi banyak sekali loker-loker gitu, Pak. Oh ya, nggak masukku gini, yang paling banyak, oke, itu nemuin loker iya, tapi loker yang akhirnya berhasil kamu kirim, jadi kayak di mana kamu lebih banyak menemukan kayak, oh ini cocok nih bisa dilamar, nah gitu. Kalau misalnya yang sering manggil saya malah yang dari grup loker, terus sama di LinkedIn tuh, Pak. Ya, oh dan ya. juga saya selalu ini Pak sortir kembali, misal nih dari sharean loker tersebut, misal like-nya ada berapa? Ada 170 atau sampai 500, itu saya nggak akan kirim loker, Pak. Karena saya pikir, wah ini pasti udah banyak nih yang kirim email, dan susah kayaknya untuk HR ngelihat apa namanya CV saya ya, Pak. Jadi saya tuh kadang suka kirimnya yang hanya baru 20 like, atau 30 like gitu. Jadi gitu sih, Pak. Ini pertama kalinya. Bener nggak, Pak? Bentar, ini menarik nih. Ini harus segera di-upload ya. Ini pertama kalinya
ada orang ngirim lamaran berdasarkan pertimbangannya like, gitu ya, engagement ya. Jadi berdasarkan engagementnya gitu ya, gitu. Wah, gokil nih, gokil. Ini keren nih. Kalau banyak yang lain. Sekarang pertanyaanku gini, kalau kebetulan di locker itu dia baru posting dan kamu kebetulan lagi buka LinkedIn gitu, kan akhirnya kamu lamar juga kan? Nah, Iya, inilah kalau tadi. yang baru. Ya, nggak apa-apa sih. Ini menarik sih, gitu ya. Ngirim locker berdasarkan pertimbangan like. Kalau udah banyak nggak gini ya. Sekarang aku logikamu aku balik ya. Kayak gitu, logikamu aku balik. Kamu pernah pernah lihat lewat job street yang kalau udah ada berapa pelamar gitu? Kamu ngelamar lewat job street juga nggak? Kalau Pernah, udah, Pak, pernah kalau ngelamar ada job street. 2.000 pelamar gitu, udah ngelamar gitu, kamu ngelamar nggak itu locker? Jarang, Pak. Jarang, oke. Okay. Terus kalau itu di LinkedIn tuh yang menu job di atas tuh gitu ya, gitu kan? Itu ada locker yang tulisannya tuh udah 200 plus applicants gitu. Ada kan ya? Kan ada yang baru Ada, Pak. berapa orang, tapi ada yang 200 plus applicants gitu. Kamu Betul, lamar betul, nggak? Pak. Itu kamu lamar nggak? Enggak. Enggak. Udah insecure duluan, Pak, udah down. Aku ketawa itu dua hal gitu ya. Pertama kok kayak gini dilewatin, yang kedua hal yang seperti ini dilewatin tapi kamu masih bisa dapat loker banyak, berarti kamu pencari infonya tuh jago, kamu jago nyari Iya. info gitu. Iya, Pak, betul, betul. Karena Saya begitu selalu yang follow HR, terus tujuan saya misalnya ke legal, jadi saya follow juga supervisor legalnya gitu, Pak. nah ini pinter nih nomor 2, wahai yang nonton ini gitu ya, inilah yang harus kamu lakukan pakai akun LinkedIn-mu gitu. Silahkan tonton YouTube-ku, aku udah bahas. Ada akun-akun yang silahkan di-connect, ada akun-akun yang silahkan di-follow gitu. Karena sesuaikan target gitu. Kalau kamu pengen nyari kerja ya follow-lah dan connect-lah ke HR gitu, ke recruiter, ke siapapun yang punya potensi dia akan posting locker atau nge-DM kamu tiba-tiba nawarin kerjaan gitu. Itulah yang harus dilakukan, jangan cuma Tapi yang didiemin. sedihnya saya nggak pernah di DM, Pak, untuk ditawarin locker. Oh, itu nanti, itu kita bahas nanti. Kita bahas dulu ini nih, per insecurean ini gitu. Insecure gitu. Nah, logikanya aku balik aja gini. Nih ya, yang nggak masuk logika di semua platform ini akhirnya ya gitu. Jadi kalau yang like udah banyak, aku nggak berani ngelamar. Pertanyaan pertama, apa jaminannya yang like itu job seeker semua? Gimana ya, Pak? Nah, nggak ada jaminan sih, Pak, memang. Iya. Aku dari tadi kan kita ngomongin soal jam, aku nanya juga apa jaminannya recruiter nggak buka email weekend. Sekarang aku sama. Betul. Gitu. Apa jaminannya yang like itu adalah job seeker semua? Iya. Yang pertama. Yang nomor 2, anggap aja yang sekian ratus orang ini job seeker semua. Apa jaminannya yang like ini tuh cocok untuk locker ini? Mungkin dia cuma pengen bantu up biar bisa dilihat sama orang lain. Iya. Wah, aku job seeker. Ini ada info locker. Nggak sesuai sih sama aku, tapi aku pengen bantu teman-temanku. Aku like gitu. Berapa banyak job seeker mulia seperti itu? Iya, benar, Pak. Ya kan? Itu. Nomor 2 itu. Nah, berapa banyak yang sesuai, yang like, tapi dia nggak ngirim lamaran itu? Ya ada juga gitu loh. Ini funneling logika aja kayak gitu. Yang artinya pada saat kita mengkhawatirkan angka yang besar, itu artinya nggak logis ya. Iya. Ya nggak? Gitu. Berarti saya salah ya, Pak? Iya, bertobatlah ya, salah ya. Gitu. Gitu itu ya jelas salah dong gitu. Ingat ya, semua tindakan yang nggak ada jaminannya gitu ya, kamu boleh diuji dulu. Kecuali kamu ngomong, Pak, saya kalau ada postingan, Pak, yang nge-like udah di atas 200, nggak bakal saya lamar. Kenapa? Saya sudah melakukan lebih dari 100 lowongan kerja dengan jumlah like tinggi. Saya kirim, sama sekali nggak ada respon. Nah, itu nggak masalah tuh. Jadi kayak walaupun logikanya tetap salah gitu, namanya juga nyoba gitu kan. Tapi kamu udah melakukan suatu pengujian gitu. Ini diuji belum gitu. Gitu. Yang nomor 2, pada saat kamu ngelihat itu like-nya udah banyak, artinya kan kamu telat info ya. Karena kan udah sekian lama, makanya jumlah yang like dan komen banyak gitu.
Nah, Betul, Pak. nanti ke depan akhirnya kamu mikir apa? Kamu harus lebih gercep kan? Ya enggak? Betul. Nah, gercepnya itu gercep nge-like apa gercep kirim sesuai arahan? Kirim ya, Pak. Iya, kirim Kalau gitu. sesuai dengan Iya, itu kan. kemampuan, langsung kirim. Nah, udah. Jadi makanya tadi ada teori lebih cepat lebih baik tuh kayak begini. Daripada nanti kamu salah logika, pertimbangannya kayak angka-angka tadi yang ini udah banyak kirim ah gitu. Jangan insecure gitu. Gitu. Kira-kira kalau kamu ngirim walaupun udah banyak orang gitu bakal diblokir nggak, emailnya balik nggak gitu. Mohon maaf Anda sudah lamaran ini sudah dikirim lebih dari sekian ratus orang, email Anda gagal, kan nggak ada failed gara-gara begitu gitu. Ya paling kotak masuknya sana Oh, penuh gitu. saya pernah, Pak, seperti itu, Pak. Ya itu paling lamarannya di sana cuma overload aja. Iya ya, Tapi kalau mungkin. kamu ngomong saya pernah kan artinya kamu ngirim kan? Iya, di MNC, Pak. Yang malah nyebut lagi. Yang penting dicoba kan? Nggak apa-apa. Yang penting kamu nyoba kan? Ya nggak? Kamu Betul, nyoba betul, kan? Pak. Lah ya sudah. Betul. Mending gitu aja. Nyoba-nyoba aja. Daripada tadi nggak ada dasarnya, kamu nggak menguji dasar dari teori kamu itu. Oke, Pak, Akhirnya baik. ya seperti itu gitu. Ya harus ada yang dicoba itu ya gitu. Terus yang menarik lagi tadi ini angka kemana-mana ya tadi Jobstreet juga yang kamar banyak udah bodo amat kirim aja juga nama nyoba gitu. Nyoba juga nggak gratis, tinggal klik. Kalau nggak cocok ya nggak didenda, nggak dihukum, nggak dosa. Yang penting Betul, Pak. nyoba. Kamu Iya. lihat sesuai kualifikasi atau kualifikasinya sesuai sebagian tapi sebagian ini bisa dipelajarin deh gitu. Udah kirim gitu. Itu ya. Jadi kayak Oke, Pak, baik. itu. Nah, ini nanti lebih luar biasa lagi. Ini kalau yang ada loker-loker kamu ngerasa insecure tetap kamu lamar, terus kamu kebiasaan ngelamar sehari bisa banyak itu lah. Mungkin sehari bisa 100 lamaran. Itu kayak aku waktu itu kayak aku kayak waktu jadi fresh grade tuh gitu. Gitu. Bukan karena kita ngirim asal, karena koneksi kita memang sumber informasi loker gitu. Dulu Betul, Pak, betul. waktu aku jadi fresh grade gitu, aku sehari itu bisa sampai 70 lamaran yang lewat email per hari Iya. gitu. Ini belum termasuk LinkedIn yang tinggal klik, belum termasuk Jobstreet yang tinggal klik Jobstreet ya, Pak. bisa 100 sekian gitu. Jadi Iya. bukan karena aku asal kirim sih perasaan, tapi memang waktu itu sumber informasi lokerku banyak gitu. Banyak Mungkin banget itu ya, Pak. akan terjadi di kamu yang sekarang kalau kebiasaan connect dan follow orang itu dilakukan, dan begitu pun nanti siapapun yang nonton ini sampai ke menit kesekian ya gitu. Iya. Connect ke banyak orang. Jadi kamu tuh nggak perlu masuk ke grup lokerku, nggak apa-apa gitu. Loker udah banyak gitu. Pasti, Itu pasti. pasti udah banyak gitu. Ini menarik ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang tadi adalah kamu nyebut bahwa mayoritas panggilan itu yang dari grup WA aku sama dari LinkedIn ya gitu. Nah, ini Iya. aku sebutkan saja ya karena semua info loker yang aku share di WA pasti ada di LinkedIn. Gitu. Itu pasti gitu. Cuman masalahnya tidak semua orang bisa menemukan loker yang aku share di grup WA. Betul, betul, Pak. Karena itu butuh koneksi kemana-mana banget gitu, dan kebetulan akunku sudah siap ke arah sana gitu makanya ya sudah aku kumpul, jadi sebagian itu pasti ada di sana gitu, dan itu memang bagus nggak ya bagus gitu. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, oke, di sini mulai ada, walaupun tadi nggak make sense ya logika kamu soal insecure itu, tapi ada yang lebih make sense di sini adalah kamu ngirimnya banyak ya, kamu ngirimnya banyak, panggilannya juga banyak ya kan. Tapi di awal kamu sebut bahwa saya pede dengan CV saya kok gitu. Saya nggak ada pertanyaan. Ya di sini aku bisa mikir ya wajar sih. Kamu pede, tapi panggilannya kamu pede, dengan pede ngirim banyak, dengan ngirim banyak panggilan. Nah ini segaris ya gitu. Tanpa perlu aku lihat CV-mu dulu, ini aku kayak make sense. Kecuali kamu pede, ngirim banyak, nggak ada yang manggil sama sekali. Nah ini pertanyaan gitu, ya kan gitu. Jadi di sini akhirnya, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah dari sekian yang memberikan kamu kesempatan untuk ke tahap selanjutnya, paling jauh terhenti di level apa, di tahap apa? Sempat sih Pak udah sampai user, kadang juga untuk permasalahan ini ya Pak, salary gitu Pak, jadinya permasalahannya gitu. User Tapi kenapa sih sama user? Kenapa sama user? ada sampai usernya tuh katanya saya butuh yang berpengalaman nih gitu. Saya juga butuh kalau misalnya harus ada sertifikat PKPA gitu. Terus juga ya seperti itu sih Pak biasanya. Oke.
Itu yang saya butuh yang berpengalaman nih. Di lokernya ditulis nggak harus yang berpengalaman? Di situ sih tulisannya fresh graduate dipersilahkan melamar gitu. Ya sudah. Tapi Aku no comment ya, aku no comment ya. Ini kalau ada teman ya, HR yang nonton itu, Anda nggak, ya kan? Anda oh display fresh graduate oke, tapi ya sudahlah, terserah lah gitu. Oke, iya kita nggak usah betul bahas. Pak. Gitu aja. Mungkin dia nggak suka sama saya ya Pak. Nggak tahu, pokoknya pembahasan itu kita gantung di sini aja gitu ya. Oke, Betul betul. tapi tadi ada yang soal masalah salary. Salary itu kamu salah jawab, apa memang yang ditawarkan nggak sesuai dan no nego gitu? Jadi pada saat itu Jangan nggak sebut sesuai sih perusahaan ya. Pak. Oh, nggak sesuai. Ha-ha, nggak Kegedean ya, sesuai. kegedean ya. Kamu minta 5 juta mah dikasih 10 juta terus kamu tolak gitu ya. Betul Pak, betul. Oh, gitu ya. Nggak Betul, Pak. sesuai, nggak Tapi sesuai itu ya. tapi sebenarnya sih menjadi pelajaran sih Pak di setiap interview gitu. Bahwa mungkin karena saya fresh graduate, saya masih memiliki ego yang sangat kental ya Pak. Terus setelah memikir lagi, udah beberapa saya banyak interview dengan gaji yang segitu, dengan fresh graduate juga sebenarnya sesuai sih Pak. Karena saya sudah interview, oh berarti memang segitu, seperti itu Pak. Jadi untuk pelajaran juga. Saya sebenarnya nyesel juga Pak, kenapa saya nggak ambil gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebelum ke arah sana, kamu riset dulu nggak bahwa jabatan yang kamu lamar itu ya standarnya di sini. Jadi dalam tanda kutip mengambil pelajarannya itu, ya walaupun ini udah kelewat ya, jadi mengambil Iya, pelajarannya itu bukan dari interview-interview ini. Jadi kayak, aku sekian interview kok nawarinnya sekian juta ya, oh, berarti segini, oke deh gitu. Maksudku bukan gitu. Jadi ngambil pelajaran itu kamu riset dulu, browsing gitu. iya. UMR, UMK berapa sih? Terus gaji selevel staff atau entry level jabatanmu tuh berapa sih? Gitu. Terus ya Iya. udah kayak gitu kan. Jadi risetnya tuh berdasarkan browsing itu atau nanya orang. Sehingga begitu ada offering, kamu merasa kayak, oh risetku sesuai, ya udah itu terima gitu. Gitu. Iya Harusnya Pak, gitu. salahnya saya di sana tuh Harusnya di situ. salahnya saya waktu pada saat itu saya nggak cari tahu, nggak riset-riset dulu karena juga kurangnya pengalaman dan minim minim pemberitahuan Pak. Jadinya saya ikut interview aja tanpa cari-cari, terus tapi ya alhamdulillah sih sekarang udah sedikit paham. Oh jadi seperti ini ya, oh jadi seperti ini ya, harus kita cari dulu ya gitu. Ya. Itu sebenarnya basic info yang bisa kamu temuin sejak awal ya gitu. Iya. Karena itu kemampuan dasar yang sebenarnya itu browsing aja. Ya memang bisa mengambil pengalaman dari setiap tahap tes itu benar. Tapi ada yang tidak harus mengambilnya dari situ kok, sejak awal juga ada, itu dari pengalaman orang, informasi yang disediakan orang yang bertebaran di internet gitu ya. Jadi cukup itu aja gitu kan gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Yang artinya ini sejalan lagi ya. Kamu ngerasa CV-mu udah nggak ada masalah, cuma minta di-review. Setelah itu kamu ngelamar kerjanya banyak. Setelah itu panggilannya juga banyak. Setelah itu kamu udah sampai ada yang ke tahap nego gaji dan lain-lain. Yang artinya adalah tahap ini udah jauh, bukan kamu terhenti di tahap screening CV. Yang artinya ini orang kalau bermasalah sama CV nggak bakal sampai sejauh segini. Nah Betul, ini tanpa betul. ngelihat CV-mu dulu, aku mikir kayak, ya ini udah sesuai nih. Segaris gitu ya, logis gitu. Betul, Pak. Oke, gitu. Nah, sekarang yang pertanyaanku selanjutnya adalah strategi apa ke depan yang bakal kamu lakuin ya, yang sebagai perbaikan dari keanehan-keanehan yang kamu lakukan sebelumnya, which is ngelihat angka itulah insecure tanpa alasan yang inilah punya asumsi bahwa ini padahal tidak ada jaminan gitu. Terus masalah Iya, nego gaji betul, yang Pak. dipelajari di tempat gitu. Apa hal-hal yang bakal kamu ubah untuk pencarian kerja selanjutnya? Iya, Pak, untuk pencarian kerja selanjutnya dari ilmu-ilmu yang udah saya dapat dari video call ini, Pak, Zoom ini, ya Tuh, mungkin bukan akan dari Zoom. saya Tuh, Zoom ini nggak ada ilmunya kok gitu. Zoom ini cuma ngobrol ah, gitu. ini Pak, ini ilmu sekali, Pak, apalagi buat yang nonton, Pak. Oh, ada Pasti ya? banget ini ilmu banget nih, apalagi Oke. fresh graduate. Saya berpengalaman, maksudnya pengalaman banget pas lagi saya baru wah udah lulus nih, terus habis itu wah saya bingung nih harus gimana gitu. Ini ilmu banget sih, Pak. Ini berasa kamu aku undang ya. Nanti di akhir sebut nomor rekeningmu berapa ya gitu. Kayak ngundang tamu ya gitu. Ya, Ya oke, jadi ya tapi saya bakal terus usaha. Mungkin yang like itu yang seperti Bapak bilang, belum tentu dia tuh masukin CV juga sesuai dengan kemauan dia, seperti itu Pak.
Iya. Terus juga. The power of jempol. Jempol ini tuh salah pencet scroll juga ke-like kali gitu. Itu Betul. mungkin ada yang salah pencet gitu. Jadi pede aja. Jadi orang tuh pede aja. Jadi pede tuh jangan cuma jadi ini pede sama sembrono asal itu beda ya gitu kan. Ini Iya, kamu pede betul. tuh dengan alasan kayak nggak ada jaminan, udah kirim. Gini, ini banyak ya nggak apa-apa gitu. Aku hebat kok, kampusku bagus, pengalamanku banyak gitu. Aku tahu ini belum tentu orang tahu ini. Udah dengan rasa pede itu nanti bergerak tuh efektif gitu, rapat, padat gitu. Banyak pertimbangan, selama 1 jam kamu lamar cuma 5 loker gitu. Tapi kalau padat itu sejam bisa banyak misalkan gitu ya, misalkan waktunya sejam gitu. Begitupun tindakan yang lainnya. Tapi sejauh ini yang kamu ceritakan selaras antara kepedeanmu terhadap CV, responmu gimana caranya ngirimnya, seberapa banyak, panggilannya gimana, responnya sampai gimana, terus nah ini ke depan mau apa ya, yang barusan kamu bilang yang bakal kamu lakuin itu bagus ya gitu. Mungkin secara general tuh ya masukan dari aku tadi. Pertama, silahkan lakukan hal yang sama. Yang udah bagus ini silahkan dilakukan. Tapi yang jelek-jelek, yang kurang ya, yang merasa insecure tanpa sebab yang jelas, ya coba diuji bahwa saya mulai hari ini nggak perlu insecure. Yang biasa saya lakukan tetap saya lakukan, tapi yang biasa saya hindari gara-gara angka, saya klik sambil tutup mata. Oke, nah gitu. Tuh, yang pertama itu kan gitu. Terus yang Betul, selanjutnya betul. apa lagi gitu ya? Yang tadi, kok saya cuma ngelamar antara jam sekian sampai jam sekian. Ya memang ada istirahat nggak masalah itu. Tapi iseng deh malam gitu kan, sambil ngapain kayak gitu, kebangun malam gitu, tiduran pengen ke toilet tapi ada laptop, ya nggak mungkin gitu juga sih gitu. Misalnya kamu nongkrong nggak jelas ngapain, nonton drakor sampai malam atau nonton apa, nonton nonton stalking orang gitu kan, daripada Betul, nggak penting betul. ya udah sambil ngelamar 1 2 gitu. Jadi itu Iya. namanya menguji dengan dilakukan, karena akan ada hal yang harus kamu uji sendiri gitu. Kenapa? Tadi semua nasihat itu ke satu orang ke orang lain tuh beda. Karena masing-masing orang tuh punya toleransi yang berbeda. Misal, aku cuma mau ngelamar di bidang atau posisi yang sesuai jurusanku. Kalau kamu, aku semua jurusan nggak masalah. Nah, ini kita bisa beda nanti filternya kan, gitu. Atau Iya. aku cuma mau ngelamar yang di Jakarta deh. Kamu, aku ditempatnya dimanapun nggak apa-apa. Nah, hanya Iya, karena betul. preferensi ini yang banyak itu, gitu ya, cara gunain email, cara gunain LinkedIn itu udah beda gitu. Sehingga perlu diuji oleh dirinya sendiri. Ya, orang yang memotivasi, orang yang ngasih saran bikin ini itu, dia tuh hanya memberikan suatu batasan. Tapi kesesuaian kan harus diuji. Aku Betul. siapin bahan yang tidak mudah luntur, nyaman di kulit, tidak rusak kalau disetrika, dry clean maupun wet clean bisa. Kamu uji dong ke kamar Iya, ganti, dipakai pas nggak? Jangan sampai betul, betul. angkat tangan sobek kataknya trek gitu. Itu loh maksudku tuh gitu. Betul, Pak, betul. Gitu. Orang tuh udah ngomong kamu harus begini begini begini. Oke, itu jadikan batasan aja. Batasan misalkan persepsi bahwa ini pakaian yang bagus, ini berkualitas, ini dipakai sama banyak. Oke gitu. Udah ada yang coba aku uji, coba aku coba dulu gitu. Sehingga semua masukanku dari tadi ya jangan dipercaya ya gitu. Kamu Iya, uji dulu gitu. Kalau percaya cuma sama yang gitu. betul. Jadi semua itu diuji gitu. Nanti bakal enggak Kak, buktinya aku gini nggak jadi kok, yang bener ternyata gini, ya sudah, berarti akhirnya kamu punya insight baru gitu. Jangan Iya. sampai satu punya dasar yang tidak ada dasarnya gitu, cuma dugaan. Ya, aku pikir Kak, nah ini awalan kata aku pikir Kak, nah aku pikir titik-titik, nah ini format kalimat pemikiran yang aku bingung tuh kayak gitu. Kalau udah yang kenapa kamu gini, ya Kak karena aku pikir tuh, nah titik-titik-titik Iya. ini loh kalimat, jangan sampai muncul itu ya kan gitu. Atau yang nomor dua, katanya ini gitu, katanya boleh gitu, tapi kamu harus tahu rujukannya dia apa gitu. Uh, Tahu alasan why-nya. Iya. Ada how and why, ya, ada sesuatu why gitu, oh gini 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 ya, terus how gimana ininya, pokoknya how why gitu ya. Oh ini aku backgroundnya harusnya how why gitu. Pokoknya tuh segala sesuatu tuh tanyakan setajam itu. Kamu pernah mengenyam pendidikan kuliah, pernah berpikir kritis, pernah berpikir secara empiris gitu ya. Ya itu jangan sampai hilang setelah wisuda, setelah lulus ibaratnya. Di breakdown lagi, ngelihat Iya. loker, lihat sesuai nggak ini sama bidang. Kalau nggak sesuai, isinya bisa dipelajarin nggak, lokernya asli nggak, kapan dipostingnya, oke kirim.
Dah, next gitu. Dan aku yakin ini udah pernah kamu lakukan. Cuma tadi ya ada batasan-batasan. Aku cuma mau ngelihat dari sisi jamnya sama dari sisi preferensi insecure satu-satunya loh. Ini makanya aku upload. Pertimbangan kayak wah naiknya banyak. Jangan-jangan nanti kamu ini ya pertimbangan kalau di LinkedIn kayak oke, ini total ada 500 reaction kan. Yang love 100, ya kan? Yang love tuh, ya kan? Yang like 200. Terus yang begini tuh berapa gitu. Itu jangan kamu malah menganalisis respon gitu. Oke, berdasarkan analisisku ini udah terlalu banyak yang matanya ngelihat ke arah sini. Berarti yang pengen ke sana lebih banyak. Oke, nggak jadi. Padahal mungkin itu sebagian adalah orang-orang yang nge-react biar koneksi dia ngelihat gitu. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Betul, gitu ya. Gitu. Jadi tahu ya kamu harus bagaimana gitu ya sampai situ. Oke? Nah, yang selanjutnya tadi yang terakhir, kemampuan riset kamu silahkan ditingkatkan. Gini, maksudku ditingkatkan adalah ada hal yang bisa kamu pelajari tanpa perlu melakukannya dulu. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi, tapi pengalaman orang yang sudah melakukan itu, yang sudah di-sharing di media lain. Gitu. Yeah. Terkait nego gaji, cari di googling ada. Di YouTube-ku juga ada. Gitu. Terus cari itu kan gitu. Terus cari soal apa, itu ada semua. Gitu. Ya, sehingga ada hal-hal yang aku nanya deh, kamu tahu racun ya gitu. Kamu tahu ilmunya kan? Mengkonsumsi racun itu berbahaya, betul ya? Betul, Pak. Gitu. Tapi kamu memahami itu dengan mencoba minum racun dulu nggak? Baru tahu itu. Enggak kan gitu. Maksudku tuh kayak gitu. Tanpa perlu kamu melakukannya dulu, ada hal yang bisa kamu pahami dan ada hal yang akhirnya jadi kamu pegangan gitu. Oh, ternyata racun itu mengandung ini nanti ke badan gini-gini. Oke, mau baca artikel biologi. Mungkin kamu baca koran kriminal gitu. Ada orang ditemukan gini-gini dengan mulut berbusa gini-gini, setelah dicek ada racun ini. Oh. Nah, ini loh. Riset ini yang akhirnya menimbulkan suatu kesimpulan yang kamu pegang. Yang kamu sudah pegang dan aplikasikan tanpa perlu ngalamin ini. Betul, gitu. Pak. Masa harus keracunan dulu baru percaya? Itu. Nah, ini logika salahku ya, gitu. Ini logika salahku. Jangan dipercaya ya gitu. Jadi intinya gitu. Soal nego gaji pelajarilah gimana gitu. Ya, Pak. Soal interview pertanyaan ini itu pelajarilah gimana. Di YouTube-ku ada. Gitu. Jadi jadi gitu. Jadi gitu ya, gitu. Jadi itu yang harus dilakuin. Udah sih sejauh ini cuma itu aja sih kalau dari aku sih. Kok jadi kata-kata mutiara ya aneh ya. Jangan sampai jadi motivator di sini gitu. Ada lagi nggak apa yang pengen kamu diskusiin? Terkait LinkedIn ada nggak? Itu Pak. Saya punya teman nih Pak. Saya punya teman apa kamu? Saya. Oh ya, teman kamu ya. Kan masa ada teman nih Pak, orangnya tuh kayak begini padahal itu kamu gitu. Biasanya tuh soal titipan pertanyaan. Teman nih Pak, dia main di LinkedIn. Sama sih dia juga nggak yang terlalu aktif dan saya pun juga punya LinkedIn, saya nggak terlalu aktif. Untuk postnya ya Pak. Tapi kenapa dia ini bisa dapat DM dapat lamaran kerja gitu Pak dari HR dan sedangkan saya selalu follow HR nggak pernah dapat lamaran kerja tuh Pak, salahnya di mana tuh? Ini teman satu angkatan. Iya, tapi beda universitas sih Pak. Apa dilihat juga kali Pak dari universitasnya atau bagaimana ya Pak? Wah, ini jangan sampai diskusi ini jadi perpecahan antar universitas ya gitu. Gitu. Jadi ya, sebagai ilmu aja sih Pak. Gini loh. Semirip-miripnya akun orang kan nggak ada yang identik. Orang kembar kan nggak identik juga gitu loh maksudku. Kamu hanya melihat dari sisi jurusannya sama, katanya sama, dia juga nggak terlalu aktif gitu. Kamu belum bisa mengkonfirm, mungkin di belakang yang kamu nggak ngelihat dia ngelakuin sesuatu yang dia ada gitu. Kalau dia nge-DM orang, kamu nggak tahu kan? Oh iya, betul Pak. Gitu loh. Ya kan nggak ada, balik lagi ya. Jangan percaya sesuatu yang nggak ada dasarnya gitu. Dia jangan lihat orang kayak, oh dia nggak ada kegiatan di baliknya itu loh. Nangis-nangisnya dan lain-lainnya mungkin asik. Dia nge-DM-in sono sini gitu. Kita nggak ada yang tahu itu yang pertama gitu. Yang kedua ya dari sisi keberuntungan juga gitu. Kalau bahasaku kalah doa asik. Kok aku jadi keagamaan ya sekarang ya. Kalah doa ya Pak. Gitu. Aduh. Mungkin kamu kalah doa saja gitu.
Maksudnya doa itu ya berdoa sama Allah sama Tuhan nggak apa-apa, tapi dalam arti adalah sebagai seorang job seeker ya bantu job seeker lain gitu. Sehingga nanti keberuntungan itu akan datang. Kan keberuntungan akan mendatangi orang yang bikin pihak lain beruntung gitu ya. Orang yang bikin orang lain beruntung itu biasanya didatangin keberuntungan gitu. Karena dia akan menjadi jalur lewatnya keberuntungan atau rezeki biasanya gitu. Orang yang memudahkan orang lain itu akan didatangkan kemudahan terus gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, mungkin kayak gitu. Mungkin kamu kurang berbuat baik daripada dia. Oh, aku jadi ngomong sok tahu gini ya. Udah nggak usah lah. Gitu. Intinya seperti itu ya gitu. Jadi ada hal-hal yang usaha orang-orang yang nggak kamu tahu. Mungkin kalau teman kuliah kayak dia tuh perasaan cuma di kampus cuma nggak pernah ini deh gitu. Itunya game mulu deh. Kalau di kelas cuma kayak gitu aja. Kok IPK-nya tinggi ya di semester gitu. Ya kamu nggak tahu di belakang itu. Dia belajar gitu. Dia pura-pura aja mau ujian. Duh, nggak sempet belajar nih gitu. Itu kan trik ya gitu. Biar teman-temannya kayak santai itu. Aduh, aku belum belajar nih gitu. Nilai keluar dia paling tinggi nilainya. Nah, ini kan di kampus kan kayak gitu ya. Ini pengalamanku pribadi ada teman kayak gitu. Gimana udah belajar belum? Aduh, belum sempet nih. Tadi habis gini bikin laporan ini gitu. Habis keluar tes, nilainya paling tinggi gitu. Gitu. Buat beberapa orang yang kayak langsung nangkep kayak, dia tanpa belajar bisa gitu ya. Tapi kalau aku ya mikirnya ya elah ini dia belajar pura-pura nggak belajar ini mah ngomong nggak belajar. Nah, ya itu kita nggak tahu di belakangnya itu. Dan kamu dalam bahasa aku nggak usah ngurusin akun orang lain. Kamu bikin akun LinkedIn itu tidak untuk perbandingan sama orang lain, nggak ada habisnya. Akun yang lebih jelek dari kamu banyak. Akun yang levelnya setara akunmu juga banyak. Akun yang jauh lebih baik dari kamu juga banyak. Betul. Orang nggak butuh tahu itu. Orang butuh tahunya adalah kamu itu siapa dan kamu bisa apa. Sehingga brandingnya branding diri. LinkedIn itu bukan job street. LinkedIn itu bukan portal locker. Portal locker itu boleh kamu datengin pada saat butuh dan tinggalkan saat nggak butuh. Dan di job street itu fungsinya itu adalah, contoh aku ngasih contoh job street aja ya. Memang ngelamar kerjaan gitu, apply gitu ya. Kamu sebagai job seeker gitu kan. Ada nggak di job street add friend, connect, ngucapin ultah, ada nggak di job street? Ya nggak ada gitu. Sehingga gitu ya, kalau gunain LinkedIn ya jangan kayak kamu gunain job street. LinkedIn itu platform network. Sebagian dari fungsi networking itu adalah sharing locker, pencarian talent. Tapi kan ada fungsi lain yang harus kamu maksimalin. Makanya aku nanya, kalau ada orang posting, kamu react nggak? Kamu kasih feedback nggak? Kalau ada kesempatan kamu bikin postingan, kamu posting nggak? Kalau ada yang lagi ultah, diucapin nggak? Kalau ada yang habis keterima kerja, diselamatin nggak? Gitu-gitu. Itu fungsi-fungsi. Kalau ada grup atau komunitas, kamu join ke dalamnya nggak? Itu. Jadi orang yang kalau kamu mau beruntung di LinkedIn itu gunakanlah semua fasilitas itu. Jangan sampai orang main LinkedIn itu seolah-olah kamu punya handphone terbaru, speknya tinggi sekali, yang kamu gunain cuma kalkulator. Sayang nggak? Sayang banget, Pak. Aku habis beli ini nih, harga berapa? 10 juta. Oh, terus buat apa? Dengerin radio gitu. Dengerin radio, men, gitu. Atau kirim SMS gitu. Kirim SMS. Nah, fitur lain kamu apain gitu. Kamu berharap itu loh, itu jadi lo anehnya tuh di situ. Ya, gitu. Jadi pada saat ada LinkedIn, lihat dia bisa untuk apa aja dan digunain semua. Coba bikin postingan gambar, besok coba postingan artikel besok postingan video, besok reshare postingan orang, besok komen punya orang, gitu terus gitu. Ya kan? Gitu. Akhirnya aku punya sense, sesuatu yang dilakuin secara berulang nanti kamu punya feelingnya. Oh, kalau aku gini jadi gini ya. Kalau gini jadi gini, berarti aku harus gini gitu. Hari ini aku follow, orang di follow. Ujian ya, Pak? Diuji gitu. Karena yang aku omongin belum tentu semuanya benar. Mungkin salah semua. Mungkin benar semua. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi di connect, mana yang di connect, mana yang di follow gitu. Yang penting kayak gitu ya gitu. Digunakan semua, kalau udah baru disimpulin. Nah, kesimpulan yang diambil berdasarkan pengalaman yang dilakukan secara berulang dengan benar itu tidak terbantahkan. Karena itu akan jadi kebenaran pribadi. Oh, ini aku masuk ke psikologi loh ini gitu. Gitu. Jadi kebenaran level terkecil itu adalah kebenaran pribadi, kebenaran individual. Yang ibaratnya kalau orang seluruh dunia bilang
nggak mungkin, nggak bisa, itu salah. Tapi tetap kamu yakini akan ada hal yang sifatnya seperti itu. Nah, salah satunya adalah tadi, kalau semua hal yang kamu lakuin gitu ya, didasari dari pengetahuan kamu yang kamu pelajari sendiri, yang diajarin sama orang gitu ya, terus kamu melakukan pengujian, terus akhirnya kamu nyimpulin ya yang paling cocok sama aku ya begini, CV-nya harus yang ATS, nggak usah yang desain gitu. Terus habis itu aku ngelamarnya cuma di platform ini aja. Aku ngelamarnya di jam berapapun nggak masalah. Udah aku gini. Nanti kalau ada yang bilang, jangan pakai yang desain, ya kamu udah bodo amat. Karena aku percaya itu karena berdasarkan pengalamanku pribadi, hasil ujiku gitu terbukti. Ya, terbukti klinis mencerahkan wajah setelah 2 minggu gitu ya. Itu kalimat di mana ya? Aku pernah dengar kalimat itu ya gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi maksudku kayak gitu. Ini sudah terbukti secara ini mampu mendatangkan saya panggilan loker sebanyak sekian setelah 3 minggu gitu. Gitu. Kok nadanya begitu ya? Kok jadi nada iklan produk apa gitu? Gitu. Sehingga inilah yang akan jadi kebenaran pribadi. Banyak yang bilang jangan, itunya harus diginiin. Gitu. Jangan pakai yang desain, pakai yang ATS. Kamu kayak bodo amat. Gitu. Karena buktinya aku pakai desain udah banyak kok panggilan gitu. Inilah yang akhirnya jadi ilmu untukmu sendiri. Nah, orang yang udah ada di level ini nantinya dia akan mampu ngajarin ke orang lain tapi secara komplit. Bukan sekedar kamu jangan gini ya gitu. Jadi kalau ada how, ada why gitu. Jadi dia mampu menjelaskan why-nya. Oh, jangan gini ya, karena gini. Nah, kalau mau nyoba, gini. Nah, jadi dia tahu why-nya, tahu how-nya. Makanya ini namanya teori how and why. Gitu. Oh, nanti judulnya itu lama-lama kayak liburan ya, Pak. Gitu, Hawaii. Hawaii. Betul. Ini teori ini Hawaii. Teori Hawaii untuk menghilangkan rasa insecure job seeker. Ya, nanti ini aku upload dengan judul itu. Beneran loh, nanti judulnya itu ya gitu. Teori how and why untuk menghilangkan rasa insecure job seeker. Gitu. Iya, betul, Pak. Keren sih. Fresh graduate. Thank you. Udah ada ini ya, ide bisnis santai. Udah Nanti ada judulnya ya, Pak? udah ada judul dari kamu. Ini karena khas ya, pembahasan sama ini khas gitu. Ini harus aku upload segera nih buat belajar orang-orang yang lain nih gitu. Bagus nih gitu. Oke gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum ya, menarik ya? Lama bahas yang Ini general sih, ini. Pak, yang saya mau tanya nih. Oh, masih ada ternyata ya. Oh, psikotes. Banyak ya, Pak. Nggak apa-apa, bebas. Psikotes. Saya ini kayaknya kurang banget tuh, Pak, di psikotes tuh, maksudnya apa sih yang harus kita benahin dari psikotes itu? Kenapa kok mungkin beda-beda orang ya, Pak? Mungkin ini terjadi di saya. Kadang tuh udah beberapa kali psikotes tuh saya tuh pasti gagal di psikotes gitu, Pak. Apa sih yang harus diperbaiki, Pak, gitu? Psikotes ya. Nomor Oke. Psikotes tuh gini loh. Sebenarnya kan psikotes itu kan untuk mengetahui potensinya kamu ya gitu. Ya. Tipe-tipe soal psikotes kan ada banyak untuk mengukur banyak hal. Orang kalau akan menjabat di suatu posisi, dia itu harus punya kemampuan dasar dan ada potensi dasar gitu. Kamu dari berdasarkan pengalamanmu sebelum-sebelumnya kayak pendidikan masa lalu, pengalaman magang kerja masa lalu, organisasi masa lalu, kamu tuh udah ada di titik mana, ini kan. Nah, psikotes ini akan menguji kedalamanmu ini loh, gitu. Nah, gitu. Kalau dalam gitu, nah nantinya akan terukur. Ini loh potensi anak ini tuh segini, gitu. Kemampuannya. Jadi ini namanya, aku sering bilang mungkin kalau udah lihat video yang sebelum-sebelumnya, yang akan diukur pada dasarnya kan potensi prestasi akademis dan prestasi non akademis sebagai puncak. Tapi dasarnya kan potensi akademis dan potensi non akademis. Bongkahan ini loh, bongkahan es ini. Jadi kamu punya prestasi apa? Prestasi itu kayak titik kamu sampai sekarang itu apa? Tapi kedalamannya ini apa? Nah, gitu. Nah, kalau dalam seperti itu. Jadi psikotes itu tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, Pak? Di situ tuh ini hanya kesesuaian saja. Ukuran aja ya, Pak? Kesesuaian saja gitu. Jadi kayak lebih kesesuaian kan memang untuk gini loh, kan masing-masing orang itu ini kan nyocokin antara loker ya dan turunannya dari perusahaan dan lain-lain sama orang. Nah, loker itu kan punya karakteristik ya. Maksudnya dalam arti posisi itu kan punya karakteristik.
punya job desk. Orang yang ada di posisi kan harus ada tugas dan tanggung jawab. Harus ada sifat-sifat tertentu yang mungkin itu tidak akan terukur, tidak akan tertulis pada saat melihat cuma dari CV saja. Sehingga diukur kan pakai alat ukur kayak gitu. Gitu kan. Sehingga kayak kita memberikan suatu aksi, habis itu ada feedback, reaksi, terus kita ukur dari reaksinya itu kan. Kayak gitu. Kayak kita ngelempar batu ke air. Plung. Oh, dangkal. Blup, begitu aja kan. Gitu. Ah, ini dalam gitu. Nah, ini contoh aja gitu. Ya kita butuh gitu. Kayak begitu. Nah, akhirnya nanti kan tadi karena orang itu punya seperti itu, kecocokan seperti itu sehingga harus dicocokkan, disesuaikan. Kenapa seperti itu harus gitu? Khususnya gini sih urgennya itu adalah pada saat kerja itu tidak semuanya ada di kondisi ideal. Kondisi ideal itu adalah, misalkan nih kamu taruh ya, kondisi ideal tuh punya waktu yang cukup untuk mengerjakan setiap tugas, punya tim yang solid untuk mengerjakan suatu tugas, punya sumber sarana prasarana yang sudah mumpuni, yang sudah cukup untuk mengerjakan suatu tugas gitu. Yang artinya akan ada apa? Akan ada dinamika sebagai suatu tekanan kan. Saat ada pressure waktu gimana, saat ada pressure ini gimana, load kerjaan, saat ada pressure ini itu. Harapannya adalah kalau orang ini udah solid, mau di apa-apain itu tuh dia nggak kontraksi yang pecah gitu loh. Ya. Gitu. Nah, ini sifat-sifat ini tuh akan ada posisi jabatan yang dia itu tekanannya tuh ya cuma begitu-begitu saja. Ada posisi yang dia butuh tekanannya yang seperti ini itu gitu. Iya. Karena tipe-tipe perusahaan itu ada banyak, nanti kamu browsing. Gitu. Ada perusahaan yang sifatnya hierarki gitu. Yang penting tuh kayak urutan jabatannya tuh udah oke gitu. Ada nanti perusahaan yang dia sifatnya tuh dinamis, lebih dinamis gitu. Ada perusahaan yang dia tuh kayak target oriented gitu-gitu. Jadi tipe-tipe perusahaan juga beda, tipe-tipe posisi itu juga beda gitu kan. Gitu. Maka akhirnya kita butuh ya tadi gitu. Walaupun judulnya sama, fresh graduate oke gitu ya, lulusan baru itu oke. Gitu. Gitu. But we like it to have someone who don't ya gitu kan gitu. Apa misalnya ya doesn't crack under pressure gitu misalkan. Jadi kayak ya sudah gitu. Karena kita butuh yang seperti itu gitu. Nah, tekanan masing-masing jabatan itu beda, daya tahan masing-masing orang juga beda gitu. Sehingga ini tuh bisa untuk mengestimasi dalam kondisi kalau dalam kondisi ideal saja udah nggak cocok, apalagi dikasih tekanan ya nggak sih? Iya betul Pak. Gitu. Itu pertimbangannya tuh gitulah sih simpelnya. Ini aku pakai bahasa ini ya rada-rada fisika karena kurang fisika gitu ya. Jadi gitu. Jadi yang penting fit gitu kan. Iya. Gitu. Harus cocok ya Pak. Ya gitu. Ada fit and proper test gitu ya. Yang fit ya proper gitu. Berarti kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke arah sana gitu. Jadi nggak ada benar salah gitu. Nah, tapi akan sayang kalau misalkan kamu sudah punya kemampuan akademis yang bagus mungkin gitu kan. Numeris bagus tapi emosi kurang stabil. Aku lebih menyayangkan itu adalah orang gagal psikotes itu bukan karena nggak sesuai, tapi dia belum siap. Belum siap itu adalah satu, dia nggak belajar dulu gitu kan, jenis-jenis soal psikotes itu apa dan itu ngukur apa. Karena ada yang dalam tanda kutip ada yang bisa dipelajari. Pertanyaan gini tuh harus gimana ngukur apa kamu gitu. Bukankah kalau kamu nggak bisa ngitung-ngitung jelek di numeris, kamu bisa coba latihan sambil latihan belajar. Kalau terbiasa jadi bisa gitu kan. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang sayang ya di psikotes itu adalah itu. Ada yang bisa kamu pelajari sebelumnya tapi kamu nggak pelajari. Ya, dia nggak cari tahu, nggak punya inisiatif, atau udah tahu tapi belajar permukaan saja. Itu yang sayang. Yang nomor dua adalah orang yang terdistraksi pada saat mau psikotes. Orang psikotes itu ya nggak usah cari aneh-aneh deh, nggak usah cari masalah hari sebelumnya deh, nggak usah sok-sokan begadang deh. Udah tenang aja tidur, begitu ada mau psikotes gitu, biar kamu ngerjain tuh fokus. Ya, banyak orang yang pada saat mau datang ke psikotes, aktivitasnya adalah aktivitas yang mengganggu fokus, bikin badan kelelahan gitu. Gitu ya, kalau fisik sih masih bisa buat tidur gitu. Nah, tapi ribut sama pasangannya lah,
ribut sama orang tuanya, maaf nih, sorry to say nih, gitu Iya. galau nggak jelas lah gitu, nggak mau nggak apa namanya refreshing ke mall malah ketemu dia dan lainnya lah, asik gitu. Yang gini-gini loh, ini karena serius yang curhat-curhat tuh kayak mas, ya kak waktu aku psikotes tuh kayak sempet ngeblank gitu kak, kebayang mukanya dia waktu aku nggak sengaja ketemu. Apa nih kayak Waduh. begitu, aku jadi kayak kok lu curhatnya ke situ gitu. Itu videonya belum aku upload tuh gitu, untung di ujung ya dia cerita itu bisa aku cut gitu. Itu jadi kayak psikotes tuh ya sudah gitu loh, ya kan, Iya. pelajari yang kamu bisa, persiapkan diri tuh ya pikiran, hati dan Fokus. tindakan gitu. Iya, pikiran Pak. pikiran tuh tadi pelajari dulu, hati hati tenang, tindakan tuh kayak maksudku maaf nih gitu ya, besok mau psikotes, hari ini olahraga ekstrim naik sepeda jatuh nggak bisa nulis, gimana kamu psikotes, ini loh Iya, maksudku gitu loh. betul, Jadi Pak, betul. persiapannya tuh harus semua, pikiran, hati dan tindakan gitu. Jadi kalau namanya Siapa? sehingga orang menghadapi suatu tahapan dalam rekrutmen itu dalam kondisi siap. Siap itu siap itu bukan cuma di mulut doang. Ya saya siap. Iya. Iya. Nanti di soalnya kelihatan berat kayak aku ngerjain tuh kayak nulis terus gitu loh kak, nggak berhenti henti kak, dari pagi sampai sore psikotasnya macam-macam soalnya, ini ngitung, habis itu gambar, habis itu angka, gini Heeh. pusing kak, capek lah, itulah gunanya psikotes gitu. Orang ada yang kamu suruh datang mau psikotes terus ditinggal dulu, bisa ada kok. Kamu datang nih ke tempat psikotes gitu kan, disuruh datang jam Heeh. 8. Itu Heeh. satupun rekruter nggak ada yang datang ke ruangan itu. Ditungguin tapi ada CCTV. Kamu Heeh. diperhatiin tuh selama setengah jam apa 1 jam di ruangan, nggak ada apa-apa, kamu ngapain gitu. Itu tuh Hmm. lagi diuji kayak gitu, jangan salah. Iya. Dan jangan bilang kalau atau misalkan interview gitu, kamu diundang jam 8. Ada nanti kondisi interview di mana kamu diundang jam berapa, habis itu suruh ya silahkan duduk dulu ya. Tapi yang interview nggak langsung datang. Itu mantau kamu Iya. tuh dari CCTV. Ini anak ngapain ya gitu. Kalau lagi jenuh nggak ada kegiatan gini-gitu, ini anak bakal gimana? Ada yang aku tuh ceritanya yang tidur gitu. Oh, gitu ya. Ada gitu. Gitu. Saya pernah sih Pak dapat, Ada jadi yang saya buka. disuruh datang jam berapa, nanti datang interview jam berapa gitu, pernah sih. Tapi ya alhamdulillah ya namanya kita juga lagi cari kerja ya Pak, ya harus sabar, Gitu. nunggunya Aku pernah harus lihat itu yang ikhlas ada ya yang Pak. datang dia buka tas baca buku, ada yang datang tuh main HP, ada yang datang aku nggak tahu ya, ngeliat-liat ketawa sendiri itu aku pernah lihat, ya aku nggak bisa sebut lah di mana, itu orang apa yang ketawa sendiri ya itu, ya aku mungkin ada teman yang nggak kita lihat, aku bilang aja gitu, tapi Iya. ini tuh sebenarnya bagian dari pengkon kita macam-macam gitu loh, jangan jangan ini, jadi sehingga tadi ya datang ya apa namanya, you come prepared gitu aja, jadi kayak udah ada yang bisa kamu pelajari tanpa kamu lakukan, habis itu tadi jangan merusak pikiran, hati dan Oke. potensi yang untuk tindakan gitu ya, Betul, gitu betul Pak. sebelum kamu mau menghadapi psikotes gitu. Gagal psikotes tuh bukan berarti kamu jadi orang paling bodoh sedunia gitu, enggak kok Iya. gitu. Gagal psikotes tuh kamu jadi orang yang paling nggak layak untuk posisi itu juga enggak gitu. Faktornya macam-macam tadi loh, yang kalah belajar sampai kalah doa tadi gitu. Betul Pak. Gitu sih. Oh, Harus jadi tetap kata positif ya Pak. ya, oh jadi kata-kata mutiara terus ya gitu. Tuh. Bagus Pak, bentar Ya, lagi Bapak jadi ya Bapak kamu harian teguh ya. kamu healing aja nih, cari tempat kayak begini, duduk di atas ini ini kan. Ngadem atau Saya di udah healing Pak ngelihat background Bapak. kan atau di sini gitu, santai di sini di bawah air gitu kan. Bukan mancing sih, duduk gitu kan, mandi kayak gitu. Untuk biar kamu tenang. Orang yang tenang, orang yang fresh, kalem gitu, itu kalau akan melakukan sesuatu tuh akan jernih gitu. Pikirannya jernih, tindakannya tuh bukan tegas dan terukur. Tegas dan terukur seolah-olah nembak orang ya. Maksudnya kayak tindakannya tuh efektif gitu. Ya nggak perlu nggak dilakuin gitu kan. Ya tadi ya overreacting nggak ada, overthinking nggak ada, ngerasa di ghosting nggak ada gitu. Ini aku ngomongnya endingan ing semua nih gitu, emang disamain kayak gitu ya, gitu ya. Semoga ini ya saran-saranku ada yang berguna gitu lah. Wah, berguna semua Pak, apalagi kata-kata mutiaranya. Gitu, ntar aku dengerin lagi aku ngomong apa ya gitu kan gitu. Ada lagi nggak apa yang pengen didiskusiin yang sifatnya general sebelum kita buka-buka CV-mu? Gimana? Apa ya Pak ya? Kalau nggak ada bilang nggak ada, jangan nyari-nyari.
Cukup sih Pak, cukup. Jangan tiba-tiba cukup gara-gara aku bilang barusan juga gitu. Udah ya, nggak ada ya? Hah? Udah Pak, cukup. Cukup ya gitu. Oke, berarti kita masuk ke sesi yang detail ya gitu. Aku tarik Ya, sebuah kesimpulan gitu. Oke, aku tarik satu ya Pak. kesimpulan. Kesimpulannya itu kata-kata mutiara. Orang yang berani bukan orang yang tidak memiliki rasa takut. Tapi orang yang berani adalah orang yang tetap bertindak walaupun memiliki rasa takut. Gitu. Jadi beranilah lamar kerja. Walaupun kamu takut insecure lihat angka, tapi orang yang berani adalah orang yang tetap apply walaupun kamu takut melihat angka itu. Gitu. Betul Pak. Oke ya, Betul. kesimpulannya itu. Oke. Langsung masuk ke dalam diri saya Pak itu. Kayak gitu. Itu kesimpulan buat kamu tuh itu. Udah ya kita selesailah itu. Habis ini kita refreshing. Oke.